orang-orang kan juga bisa digalang sebetulnya oleh kelompok-kelompok di mana mereka menjadi anggotanya. Silakan Mbak Lisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebetulnya ini udah selesai loh tadi dengan kuliah pendek dari Prof. Sulis. Karena itu lengkap sekali dan mendengarkan Prof. Sulis saya jadi ingat teori lamanya Peter Berger ya, Pyramids of Sacrifice. Siapa sih yang akan dikorbankan dalam sebuah pendekatan apa namanya pembangunan begitu. Dan kita tahu kalau di teori itu ada 3 pihak nih, state, business, dan people, gitu kan. Nah, kita lihat bahwa dalam pemilu yang sekarang sebetulnya kita mengorbankan rakyat. Yang terjadi adalah weaponization of democracy for power. Itu yang saya rasakan. Yang tadi disebutkan peraturan-peraturan yang dibuat itu justru untuk menggunakan demokrasi tetapi untuk kepentingan power. Gitu ya, reproduksi kekuasaan atau pengambilan kekuasaan itu semua kan dilakukan dalam koridor demokrasi tanpa betul-betul melandaskan dirinya pada prinsip demokrasi, which is anak Jaksel bilang itu demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kan sekarang kita lihat dari rakyat, oleh rakyat, tapi tidak untuk rakyat, gitu. Itu yang sekarang terjadi dengan misalnya pengucuran bantuan besar-besaran dan lain-lain. Itu semua yang kita lihat saat ini, tetapi semuanya masih kemudian, oh ini boleh, oh ini aturannya ada, oh ini tidak kesana, nggak langsung berhubungan dengan pilpres misalnya seperti itu. Gitu. Jadi beberapa hari yang lalu beredar formulir penerimaan bantuan sosial dengan syarat memilih capres tertentu, tapi itu bukan formulir pemerintah. Atau ketika kita membaca berita tentang bagaimana program pemerintah itu kemudian disambungkan dengan benefit tertentu dengan harga tertentu, gitu, dari rakyat, gitu. Itu yang kemudian rakyat ini dari rakyat untuk kekuasaan, gitu. Rakyat nyoblos itu dari rakyat, tapi untuk kekuasaan. Nah, situasi ini yang sebetulnya membuat kita jadi susah untuk melihat sesuatu itu kemudian bisa dinilai melanggar atau tidak melanggar karena di ruang-ruang etis. Kenapa? Karena peraturan-peraturannya memang sudah disiapkan untuk bisa mengakomodasi praktek-praktek tersebut. Apalagi Indonesia ini sociocentric society ya Bu Mutia ya. Sociocentric society. Kemarin sore saya membaca di Twitter saya ada yang komennya begini. Iya tuh di AFT saya bilang di tempatnya dia, kalau kan beberapa waktu yang lalu yang dapat BLT, kamu nanti nggak dapat BLT loh kalau kamu nggak nyoblos X gitu. Sekarang enggak, sekarang pakai tanggung renteng. Kalau ada satu orang saja di kampung ini tidak nyoblos X, maka kampung tidak akan mendapatkan BLT. Udah naik levelnya. Nah, karena sociocentric society ini kemudian jadi memungkinkan untuk terjadi. Karena orang takut, nanti kalau gua ketahuan gimana? Kalau aku yang menyebabkan kampung tidak dapat BLT bagaimana, kan gitu. Jadi ini persoalannya adalah persoalan etika semua. Salah nggak mendapatkan BLT? Tidak. Salah nggak pembagian BLT? Tidak. Tapi intensinya apa? Kan begitu. Nah, hal-hal seperti ini kan hanya
address di benar-benar di lapangan nih, benar-benar di lapangan. Karena itu memang dalam rakernas Gus Durian beberapa waktu yang lalu, jaringan Gus Durian beberapa waktu yang lalu, kami mencanangkan bahwa program prioritas pemerintah. Fokus kami jaringan Gus Durian untuk tahun 2024 ini memang adalah urusan pemilu. Mulai dari pendidikan masyarakat dan lain-lain sampai juga memonitor situasi di lapangan. Jadi Mas Luki, kami saat ini besok ya tanggal 8 kita akan launching gardu pemilu Gus Durian di 99 titik. Begitu. Facebook 99 kota ya, bukan titik. Titiknya nggak tahu Jakarta semua enggak. 99 kota. Nah, pengalaman di 2019 misalnya, waktu itu kan ada awal pemilu tuh. Awal pemilu kita koordinasi, kita kerjasama dengan mereka. Waktu mereka menemukan C1 yang tidak bisa terbaca di laporannya di KPU, itu di lokasi ini. Lalu teman-teman kawal pemilu telepon saya meminta teman-teman Gus Durian di lapangan coba cek di desa ini, gitu. Jadi mereka turun ke KPUD, sampai ke bawah begitu. Itu nanti saya rasa perannya Gus Durian bekerja sama dengan Jaga Pemilu adalah seperti ini, karena Gus Durian memang tidak memiliki kemampuan untuk membangun platform digital yang sekuat Jaga Pemilu, tapi kami punya pasukan yang ada di mana-mana. Nah, teman-teman ini sudah kita minta teman-teman ini juga kita sudah minta bantuannya untuk mulai membangun jejaring di tingkat lokalnya. Jadi tidak hanya teman-teman Gus Durian saja, tetapi terutama kalau backbone-nya jaringan Gus Durian adalah komunitas-komunitas iman, kemudian komunitas-komunitas kelompok minoritas, kemudian komunitas-komunitas keagamaan, itu biasanya bersambung dengan Gus Durian. Jadi kami juga minta mereka untuk, dan juga masyarakat sipil di tingkat lokal. Jadi kami juga minta mereka dari sekarang untuk sudah mulai bekerja bersama mereka yang gardu Gus Durian lah, gardu pemilunya yang harus mengundang dan mengkonsolidasikan begitu. Dan ini kita senang sekali ada Jaga Pemilu, karena kemudian semua hal yang kita temukan di lapangan bisa kita kumpulkan. Nah, ini fungsi Jaga Pemilu yang menurut saya sangat penting, yaitu memberikan ruang bagi rakyat siapapun dia untuk bisa melaporkan. Karena banyak orang ingin melaporkan tapi satu, nggak tahu kemana. Kemarin ada yang nanya juga soalnya di media sosial saya, kalau kayak gini tuh kita lapornya ke siapa sih gitu, waktu terkait dengan itu loh, pidato siapa yang memberikan bansos gitu. Nah tuh ada yang komen gitu, kalau kita udah kayak gini tuh kita lapornya ke siapa. Nah sekarang kita bisa jawab, ke Jaga Pemilu gitu. Jadi menyediakan ruang itu. Nah yang kedua itu yang juga tidak kalah penting, itu adalah untuk membangun database kita. Ini kan setiap pelanggaran tadi diperlakukan kasus per kasus. Terus kalau sudah ada keputusan, terus kemudian dianggap udah selesai gitu. Tapi kalau kita bisa membuat database-nya, kita akan bisa melihat seberapa masif, seberapa modus operandinya itu seperti apa, dan database ini penting untuk membangun sistem ke depan. Jadi apapun yang nanti akan terjadi, apakah nanti aduan yang ada di sini tidak akan mempengaruhi hasil, kemudian yang kedua tidak akan di follow up, mungkin nggak semuanya akan di follow up, tapi database kita akan sangat berguna untuk ke depan. Ini yang paling penting untuk kita. Nah, memang kita punya persoalan yang LSDM ya, kalau LSM ya, jaringan masyarakat sipil itu pasti punya tantangan terbesarnya adalah keterbatasan jangkauan. Resources kita pasti, karena kita tidak menjadi bagian dari oligarki gitu, udah pasti ada batasannya. Dan yang kedua, diminution space for civil society yang terjadi itu juga tantangan. Undang-undang ITE yang tadi disebutkan itu saya yakin
dibuat 1 atau 2 shock terapi, itu orang udah nggak berani lagi menyampaikan kasusnya di media sosial, gitu. Jadi memberikan safe space ini jadi sangat penting bagi mereka, karena mereka rakyat ini supaya mereka tahu bahwa ketika mereka ngomong ada yang akan menjaga mereka, gitu. Jadi bukan hanya nyatet-nyatet aja. Itu sih yang menurut saya sangat penting. Oh ya, ini kan tadi digital election nih ya, yang sekarang ini demokrasi digital. Saya dengar rasa-rasa, tapi saya nggak punya ini ya. Saya dengar rasa-rasa ada problem soal misalnya bandwidth dikecilin di sebuah kota kayak gitu-gitu. Nah ini sesuatu hal yang baru loh, gitu. Jadi misalnya ada paslon ada paslon sedang kampanye, terus kan kampanye sekarang pasti ininya adalah kekuatannya adalah media internet gitu. Nah itu tuh apakah betul terjadi seperti itu saya rasa bagian yang harus dikerjakan oleh hal-hal yang juga harus dikerjakan oleh jaga pemilu terkait dengan demokrasi digital begitu. Saya rasa itu, tapi saya ingin mengakhiri dengan apa yang disampaikan Gus Dur ya. Sekarang ini saya rasa banget tahun 2002 bulan November itu Gus Dur menuliskan begini di salah satu tulisan. Kehidupan kita sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukannya mencapai kepemimpinan bangsa yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Aspek moral, etika, dasmu, gitu kan? Itu yang saya rasa bukan hanya yang ngomong itu loh, yang menganggap etika itu dasmu, tapi ya para penyelenggara, para orang-orang yang terlibat di dalam pemilu ini, para politisi dan penguasa itu jangan-jangan juga menggunakan itu gitu. Nah karena itu memang sangat penting civil society, masyarakat sipil untuk kembali ke depan, maju ke depan lagi untuk mengawal kehidupan kita betul. Kalau enggak, saya tidak tahu kita akan berada di mana pada tahun, kalau menyindir Pak Jokowi menyebutkan tahun-tahun yang penting bagi perjalanan bangsa Indonesia adalah 2024, 2029, 2034. Kalau kita tidak bisa berkontribusi mengelola 2024 Pilpres di tahun 2024, saya nggak tahu kita akan berada di mana di tahun 2029. Terima kasih, saya kembalikan.